Yeah, yeah, yeah. Shakaralabayaralamo. Kau yang layak, hanya Kau yang layak, layak disembah, layak dipuji. Ku bersyukur, ku bersyukur. Set hati kami hari lepas hari semakin berjalan sesuai kehendak-Mu. Yeah, 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 yeah. Shikaralabayaralamo, inadalamatakalalabashe, yaralamo. Haleluya, pujian dan syukur. Ya Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, Kau segalanya. Ya Roh Kudus, kami perlu Kau, kami perlu Engkau. Yeah, 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 yeah. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau, Roh Kudus. Shikadaralabayaralabase, oh Rabashadaralamo. Makin hari kami makin dibangun, diset di dalam kebenaran-Mu, agar hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Yeah, 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 yeah. Shikanaralabayaralamo, ikaparalabashandaralamo. Kami hidup menggenapi rencana-Mu. Yeah, 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 yeah. Dan kekuatan kami hanya Engkau. Jika Roh-Mu ada di dalam kami, kami dimampukan, disanggupkan. Hidup kami mengalami terobosan, kemenangan. Ya dalam asyik, beri hati kami, berikan kesadaran yang tinggi akan Engkau. Ya dalam asyik, dalam aku, ya takaralamase. Yeah, 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 yeah. Oh Holy Spirit, shakataralabaralabase delalabaka, kurakalabashe delalabababababa, yaralabashakaralabaralabaralabase, tiralabayaralabashakaralabaralabase. Biar kami tidak menyanyiakan waktu-waktu yang Tuhan sudah beri. Biar kami tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan sudah beri. Shatakaralabayaralabasede, hidayaramodoboshededababababa. Gereja yang dibangkitkan oleh Tuhan, gereja yang tak sama, orang percaya terus, yang tersedia men-set hatinya, men-set seluruh hidupnya. Kami pastikan itu Tuhan. Shatakaralabaralabashededababababa, ikakarabababababa, shedededababababababa, orialabaralabashededabababababa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau terus melatih kami dari hari ke hari penuh dengan ucapan syukur. Melewati berbagai kondisi dan keadaan apapun, kami terus belajar, hati kami terset dengan akurat, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami pastikan hati kami Tuhan. Mari semua yang di rumah yang sudah hubungkan diri, mari bersama-sama kita menyembah Dia. Hampiri Dia dengan penuh kerinduan. Ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada
Bersama-sama nyanyikan pujian ini, katakan, ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajar dalam hadirat-Mu, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku, dan ku kan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku, dan ku kan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja. Yes, amin. Membentuk ulang seluruh hidupku, dan ku kan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku. Yes, amin. Dan ku kan memancarkan kehidupan Roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya. Ku mau pastikan, 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 ku pastikan. Benar Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur dari hari ke hari, seluruh hidup kami terus diset di dalam kebenaran. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat cinta Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami terus menyadari kebenaran-Mu terus membentuk kami. Sebab itu benahi seluruh hidup kami Tuhan dengan kebenaran. Beri hati yang selalu tersedia, beri hati yang selalu lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah untuk terus mempolakan kebenaran, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kami percaya hidup kami pasti tak akan sama. Kami berfokus dari hari ke hari. Kami tidak dibingungkan lagi dengan hal-hal dunia yang tidak menjamin hidup ini, tapi kami terus berfokus membangun hidup kami, karena Engkau segala-galanya. Engkaulah jaminan hidup kami ya Tuhan. Biar roh pewahyuan terus menyelaraskan hidup kami, roh pengertian menyetarakan kami, membawa kami dalam penyetaraan pemahaman yang sama, dalam kepenuhan Kristus. Kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang strong in the spirit. Karena itulah kekuatan kami, mampu bertahan di tengah-tengah peperangan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dunia luar sana, musuh begitu luar biasa mencoba untuk menghancurkan, menghambat perjalanan proses pertumbuhan iman kami. Hamba berdoa Tuhan, setiap kami makin bijak, makin akurat dibangun dalam kebenaran-Mu, memperhatikan setiap proses-proses kehidupan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Jika tujuannya adalah membentuk hidup kami, beri kami hati selalu tersedia. Beri kami selalu hati untuk dibentuk, untuk menjadi lebih baik, sehingga hidup kami dapat menolong banyak orang, hidup kami dapat membantu banyak orang. Disertai dengan doa, dengan seluruh keberadaan kami yang sungguh-sungguh tersedia untuk membawa
kehidupan Kristus sebagai pembawa mandat kerajaan di bumi ini. Terima kasih Bapa, urapi seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia. Seberapa banyak mereka yang terus sadar memutuskan untuk memilih betapa penting men-set hidup ini dalam kebenaran. Tuhan berkati mereka. Berbahagialah mereka yang terus berkata, Tuhan ini hidupku, aku percaya, hamba percaya. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akan menjadi anak-anak rohani yang luar biasa di dalam rumah, mempolakan kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur siang ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Segala puji bagimu Tuhan. Mari Roh Kudus ajari kami, tuntun kami, pimpin kami, latih kami. Seluruh kebenaran menjadi makin nyata. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Hari ini selalu pasti kita mengalami kekuatan yang dari Tuhan, terus menjadi strong dari hari ke hari. Kita pasti menjadi makin bijak, makin memaknai hari-hari kita dengan baik. Kita tidak terus menjalani kehidupan yang biasa-biasa. Oleh karena itu mari siang hari ini kita kembali lagi bersama-sama merenungkan kebenaran dan memastikan apa yang kita dengar tidak berlalu begitu saja. Ya, periksa dulu sebentar. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan dari hari ke hari. Dia memimpin kita dan menuntun kita untuk terus dapat berjalan di dalam kebenarannya untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita yang kita masih jalani di dunia ini. Kita percaya, kita sadar hidup kita tidak mau sia-sia. Amin. Karena itu mari saudara, kau akan mengalami Tuhan lebih lagi ditentukan oleh fokusmu, komitmenmu untuk benar-benar terus konsisten membangun hidup di dalam kebenaran. Tanpa ada material, saudara tidak akan bisa membangun. Karena itu betapa penting ada material. Jika orang berencana membangun rumah tanpa ada material, dia tidak akan mungkin membangun. Karena semua material harus ada baru dia bisa membangun rumah. Maka rumah itu akan berbentuk. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Ketika saudara dan saya terus berkomitmen, saudara memastikan material firman penting. Dari material firman ini, saudara harus tersedia mendengar. Ada orang yang dipercayakan seperti Mam sebagai pemimpin anugerah untuk bisa membawa bagian ini kepada saudara. Roh Kudus mendownloadnya bagi kita, hikmatnya tercurah mengalir buat kita sehingga Mam bisa membagikan ini kepada saudara. Pewahyuan firman ini sehingga membuat kita, hidup kita dari hari ke hari makin kuat, makin teguh, makin berakar di dalam Dia. Kita tidak akan lagi ceroboh menjalani hidup ini, tetapi kita makin menghargai waktu, menghargai setiap kesempatan, menghargai setiap pengorbanan, menghargai semua kesempatan-kesempatan yang sudah diberi. Kita kemarin sudah belajar tentang kemarin menutup di tujuan gereja tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Saudara memilih yang mana? Jika engkau memilih 5 gadis yang bijaksana, tetaplah fokus, jangan pusingkan kiri dan kanan. Apapun tantangan-tantangan yang engkau akan lewati dan lalui dalam proses perjalanan hidup, tetaplah fokus, tetaplah konsisten. Karena untuk itulah engkau akan mengalami keilahian Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Kali ini kita akan bicara, siang hari ini kita akan bicara bersama-sama. Mam akan membawa kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bicara tentang mengubah pola pikir. Sekali lagi Mam akan bicara siang hari ini tentang mengubah pola pikir, ya. Pada begitu, ya, pola pikir, ada begitu banyak orang, ya saudara, ada begitu banyak orang yang memiliki pola pikir yang biasa berhubungan, ya, berhubungan dengan perilaku seseorang. Jadi pola pikir seseorang berhubungan dengan
perilaku kehidupan mereka. Jadi saudara, salah satu cara yang paling salah satu cara yang paling ampuh untuk membuat orang-orang mengalami perubahan yang permanen adalah mengubah pola pikir. Jadi hari ini Mama akan bicara kepada kita semua sekali lagi, mengubah pola pikir. Kenapa kita harus bicara soal ini? Karena sangat penting bagi kita untuk mengubah pola pikir kita. Ya, pola pikir kita harus berubah. Jika kita punya pola pikir tidak berubah, maka apapun firman sedasar seluar biasa apapun, jika saudara tidak tersedia dan saudara bertindak, saudara memiliki tekad untuk mengubah pola pikir saudara dengan firman Tuhan, maka semua hanyalah sia-sia. Oleh karena itu, pola pikir orang-orang biasanya berhubungan dengan perilaku mereka. Jadi pola pikir seseorang selalu berhubungan dengan perilaku, ya, setiap kita masing-masing. Kenapa seperti itu, Mam? Kita tidak hidup di masa lalu, ingat baik-baik. Kita hidup di masa sekarang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sadar bahwa pola pikir kita harus berubah, ya. Kalau kita hidup di masa lalu tetapi pola pikir kita masa yang ada sekarang ini, saudara, tidak berubah. Saudara, kita ingin hidup masa sekarang ini tapi dikuasai oleh pola pikir masa lalu, maka saudara, sulit untuk kita bisa berubah. Itu sebabnya saudara, pada saat saudara ingin hidup di masa sekarang, sementara saudara terus membawa masa lalu saudara begitu memogram saudara, memogram kita, sehingga kita akan mengulangi gaya hidup kita di masa lalu. Jadi seringkali saudara ingin berubah, tetapi saudara terus terbiasa dengan pola hidup yang masa lalu, dan itu terprogram. Sulit sekali saudara untuk alami perubahan. Oleh karena itu saudara, setiap benih masa lalu yang telah ditabur di dalam hidup kita ini begitu kuat memogram kita, ya, sehingga untuk terhubung dengan masa depan seperti yang kita kehendaki, ya, itu sangat sulit itu terrealisasi. Oleh karena itu saudara, betapa penting saudara dan saya, Mam, dari kemarin yang sudah masa kita sudah lewati, bagaimana Mam terus memastikan saudara kita semua. Tetapi ingat sekali lagi, itu tergantung dari respon dan sikap hati saudara. Pola pikir kita harus berubah sehingga kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Karena cara kita memandang sesuatu, perspektif yang ditimbulkan oleh kita dari benih-benih pemikiran ini dapat membuat kita tetap terbelenggu di masa lalu. Jadi cara pandang saudara akan suatu kehidupan, ya, ini benih-benih kehidupan yang ditanam dari masa lalu itu sulit sekali untuk berubah. Misalnya salah satu contoh, kalau saudara menjadi ketakutan, dengar apa-apa sedikit saudara menjadi takut, itu terprogram di dalam pikiranmu. Itu benih-benih itu membuat engkau ketika saudara mungkin tidak ada makan, tidak ada apa, atau saudara jalan kemana, ketakutan, saudara terus dihantui dengan ketakutan. Dan pada saat saudara mau selaraskan diri untuk mengalami perubahan di dalam Tuhan, untuk tidak takut lagi, seringkali hal-hal yang terprogram di dalam pikiranmu sudah terprogram begitu rupa. Itu kadang-kadang saudara mengalami kondisi yang tidak merdeka, tidak bebas. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama lebih dalam lagi, ya. Kita akan terus mengulangi ketakutan pada akhirnya. Kita mengulangi ketakutan, ya, kita sadar selalu manusiawi kita itu selalu mengingatkan kita. Kita terbatas, kita tidak sanggup. Karena benih-benih pikiran masa lalu ini begitu kuat terrekam terprogram di dalam hati kita, ya. Sehingga saudara, pemikiran masa lalu secara langsung mengendalikan kita. Coba saudara cek. Kalau misalnya contoh juga dalam kebiasaan, kalau saudara suka mengutang, lalu saudara suka pinjam uang, waktu pada saat saudara mau lakukan kebenaran, saudara tidak mau ngutang lagi, saudara, ini pikiran yang sudah terprogram ini, kebiasaan gaya hidup yang sudah memogram dirimu, setiap kali engkau dihadapkan dengan kesulitan, itu akan berbicara kembali dan mengulang untuk memerintah engkau, pinjam saja, utang saja, toh masih bisa dihandle. Dan saudara tidak akan bisa untuk menjadi lebih baik jika saudara dikendalikan oleh
pikiran masa lalumu. Itu sebabnya kita harus terus sadar masa kini akan sama dengan masa lalu jika kita melihat ke depan dengan kehidupan yang tidak dibenahi, tidak menyadari bahwa kebenaran satu-satunya itu harus mempengaruhi hidup kita. Jadi saudara harus sadar bahwa kehidupan saudara dan saya yang kita jalani sekarang ini masih ada begitu banyak hal. Itu sebabnya Mam katakan mari terus benahi hidup kita. Firman ini datang untuk membenahi hidup kita, karena ada begitu banyak kehidupan di masa lalu kita yang memprogram kita begitu rupa dan membuat kita seringkali kita sudah mau bertaat, mau setia, tetapi hal-hal itu terus menghantui kita, ya. Oleh karena itu saudara sadar atau tidak, konsekuensinya adalah akhirnya saudara kita terus terhalang ya dari masa lalu, dan ini sangat membelenggu kita dan memenjarakan kita. Mari saudara kita lihat bersama-sama dari firman Tuhan ya di dalam kitab Amsal. Kita baca bersama-sama Amsal ya. Amsal pada pasal 23 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Amsal 23 ayat yang ke-7 ya dikatakan begini, bagian A, 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi semua bentuk perhitungan, semua bentuk apa yang saudara bangun itu tadi, setiap kali saudara ingin berubah, tetapi hal-hal masa lalu saudara, benih-benih yang sudah tertanam harus dicabut, karena jika tidak itu terus mempengaruhi. Apa yang bisa membuat ini bisa hilang? Firman Tuhan. Firman harus datang, firman penuh kuasa. Saudara harus benar-benar rindu untuk berubah. Saudara harus benar-benar berfokus. Kita lihat yang berikut. Kondisi saudara, kita ingat peristiwa ya, cerita tentang perempuan yang pendarahan itu. Kondisi perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun menjadi makin buruk dan makin susah ya, makin membahayakan hidupnya. Walaupun ia sebenarnya punya inisiatif, punya usaha untuk menggunakan segala daya dan upaya untuk mendapatkan informasi, data yang dia miliki. Untuk apa? Ya, karena pikirannya, dia rindu sembuh, pikirannya terprogram di sekitar apa yang dia ketahui. Jadi begitu terprogram apa yang dia ketahui, dia sudah ke sana, ke sini, ke dukun ini, ke dokter ini, itu terprogram. Apa yang terjadi? Yang menurutnya terbaik bagi dirinya. Jadi dia terus berusaha untuk dapat melakukan apa yang terbaik, mencari penyembuhan sehingga dia mengalami kesembuhan. Ia telah sampai kepada suatu kesimpulan tertentu tentang dirinya dan kebutuhannya. Ya, dikatakan ia telah memiliki preferensi tertentu seperti yang diinginkannya. Ia begitu dikuasai dengan perspektif dan preferensi yang prasangka masa lalu. Jadi dia dipengaruhi. Jadi proses perjalanan hidupnya, dia terus membawa hidup dengan saya sudah berobat ini ke sini kok belum sembuh, kenapa begini? Tapi dia ingin sembuh, dia ingin alami mujizat, dia ingin alami dia sembuh total. Lalu saudara, di dalam pembacaan ini ia mendengar. Coba kita buka dulu ya supaya kita baca ceritanya di Markus pasal 7, saudara ya. Bukan Markus pasal 7. Markus pasal 5, saudara, kita lihat di sana. Markus pada pasal 5 ayatnya yang ke-27 dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya dia mulai mendengar. Nah, saudara perhatikan kata dia mulai mendengar. Dia sudah mendengar berita-berita tentang, kata sudah artinya sudah sedang berproses. Dia sudah mendengar ya tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan mencama jubahnya. Perhatikan baik-baik. Semua cara dia sudah sembuh. Pengobatan alternatif, kalau mungkin seperti dunia sekarang ini, herbal dan lain-lain dokter. Bahkan mungkin kalau mau dibilang ini wanita kaya karena uangnya pasti sudah habis-habisan. Tapi dia berusaha sembuh. Lalu dia mulai ketika dia mendengar berita tentang Yesus. Hal ini benar-benar mengubah segala sesuatu bagi dirinya. Apa yang telah didengarnya menerobos ke dalam pikiran dan rohnya ya. Akibatnya apa yang terjadi saudara? Ketika dia mendengar tentang Yesus, kuasa Yesus, dia menyembuhkan orang mati bangkit, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Dia mendengar saudara. Apa yang terjadi? Akibatnya adalah terjadi
supranatural yang memogram ulang pikirannya yang bertahun-tahun sebelumnya dipenuhi dengan kekalahan, sakit penyakit, ya ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, keputusasaan. Apa yang terjadi? Apa yang telah didengarnya ini menerobos ke dalam lubuk hatinya, lubuk pikirannya, rohnya yang paling dalam, dan memogram ulang pikirannya untuk tidak lagi beroperasi di bawah pengaruh informasi masa lalu, ya. Lalu pikirannya mulai tidak lagi beroperasi di dalam informasi masa lalu dan pola pikir yang mengurungnya di dalam siklus kekalahan, ya, dan hampir mati, ya. Ya, saudara, apa yang terjadi? Mampu katakan begini kepada kita pada saat kita seperti perempuan ini sudah mendengar, tapi apa yang terjadi? Mungkin berbanding berbalik dengan kita. Kita sering dengan firman, udah familiar, tapi firman itu tidak pernah bisa mengubah kelakuan kita, mengubah sikap kita yang tidak benar, mengubah sikap perbuatan-perbuatan kita yang tidak mendatangkan hal baik, ya, sehingga kita terus mengalami berbagai persoalan. Ada saja persoalan-persoalan, karena sebenarnya persoalan itu ada oleh karena saudara tidak akurat, saudara tidak membangun hidup, kehidupan kita tidak terbangun secara akurat. Apa-apa sedikit saudara ngomong menjadi meledak, apa-apa sedikit misalnya saudara merencana sesuatu, saudara bukannya mau bicara baik tapi marah-marah, misalnya saudara melampiaskan dengan emosi. Ini yang harus saudara berubah, ya. Memang bukan perbuatan baik, tetapi saudara, kalau orang berjumpa Tuhan pasti terjadi perubahan. Kalau engkau setiap hari mendengar firman tapi tidak berubah, tanda tanya besar. Kita tidak sedang menunjukkan hidup sempurna, tetapi Alkitab juga berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga itu sempurna. Jadi kita melakukan bagian kita semaksimal mungkin, sedapat mungkin kita terus mau meresponi firman, berubah dari hari ke hari. Seperti perempuan ini, pada kesimpulan di titik-titik terakhir dia harus berkata bahwa Yesus adalah segala-galanya. Amin. Hal ini membuatnya terus memandang hal yang sama sekalipun tidak melihat hasil yang nyata. Jadi saudara, kalau saudara terus menjalani hidup terpola dengan kebiasaan yang begitu kebersihan buruk, mudah marah, mudah tersinggung, ya, meledak-ledak dan lain-lain dalam hidup ini tidak diberesin, tidak dipolakan sehingga makin akurat, makin lebih baik, rumah tangga makin harmonis, makin bahagia, saudara tidak akan pernah bisa mengalami hal yang besar, pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Amin. Kenapa? Saudara, dia terus pergi ke orang-orang yang, ya, kalau dia renungkan ke dokter ini, kata orang ini, dia pergi, kata orang di sana obat Herbalife ini begini, dia pergi. Karena inilah tanda orang tidak percaya kepada Tuhan. Cuma mendengar. Tadi dikatakan firman Tuhan jelas, dia sudah mendengar, tapi kenapa tidak alami mujizat? Harus habis dulu uang, harus semua selesai. Jangan tunggu babak belur semua baru bertobat. Katakan amin. Kita harus berubah, responi firman dengan cepat. Itu sebabnya setiap kali di akhir khotbah Mam selalu berkata, jangan ada delay, jangan ada penundaan. Responi firman setiap saat, setiap waktu. Mungkin pada saat Mam khotbah atau setelah Mam selesai khotbah, setiap hari kita akan dihadapkan dengan berbagai keadaan. Responi firman, responi, karena engkau sedang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Semua program masa lalu, suka marah, suka ini, saudara harus dijamah oleh Tuhan. Izinkan firman bekerja. Setiap kali engkau tergoda untuk hidup dengan hidup masa lalu, dengan hal-hal yang sudah terprogram dalam dirimu, minta darah Yesus berkuasa. Roh Kudus akan tolong kita, Roh Kudus akan mampukan kita. Katakan amin. Ayat 28 apa saudara? Coba saudara kita lihat ayat ke-28. Apa kata perempuan ini? Dia berkata begini, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Firman yang luar biasa akan membangkitkan gairah dan semangat bagimu. Itu sebabnya jangan menjalani kehidupan dengan terlihat engkau hidup tapi sebenarnya engkau mati. Pastikan engkau ada kehidupan roh di dalam engkau. Doamu harus dibenahi, caramu untuk melewati setiap hari komunikasi dengan Tuhan, waktu pribadimu dengan Tuhan, baca firman harus kembali diperbaiki. Cek mesbahmu, apakah mesbahmu masih ada api atau tidak ada api. Setidak lagi berdoa, bangun cuci mata langsung, belum apa-apa baru buka mata langsung rabah HP, pegang HP. Tapi waktunya kita berubah, terus diset dalam kebenaran. Ubah pola pikir kita, ubah cara kita memandang kehidupan. Katakan amin. Ia membersihkan dirinya sendiri
dari pengaruh pikiran-pikiran masa lalu. Perempuan pendarahan 12 tahun ini membersihkan semua sampah-sampah di dalam pikiran dia. Hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai, tidak akurat dengan sesuai firman, dia mulai bersihkan. Ketika benih firman datang, dia sadar, dia kembali bahwa satu-satunya jalan harus berubah, harus alami kesembuhan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tabib yang heran, tabib yang ajaib, ya. Saya berdoa saudara kita terus memahami ini dengan baik. Amin. Dengan kekuatan kita terlihat rohani, belum tentu kita rohani, ya. Itu sebabnya saya secara pribadi juga sebagai pemimpin harus terus belajar untuk menjadi lebih baik. Itu adalah caranya taat kepada firman. Amin. Ketika dihadapkan dengan masalah, saudara, yang mungkin terasa sulit dan terasa berat, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Selalu memaknai segala satu. Kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun, tidak merasa tidak bertanggung jawab dan hanya misalnya suami yang bertanggung jawab atau istri yang bertanggung jawab. Walaupun saudara seringkali kelakuan kita pelampiasannya pada suami atau pada istri atau pada anak, pada orang di dalam rumah. Tapi berubahlah dengan perspektif yang berbeda, karena firman, prinsip firman sudah datang di dalam hidupmu. Amin. Saudara, hari ini saya betul-betul mengalami ujian lagi, ya. Ini kaki diseret-seret karena tadi ketimpa dengan karena perbaikan di rumah, ketimpa dengan kayu besi. Saudara sudah tahu toh kalau ketimpa dengan kayu besi itu bagaimana. Ini masih menuju, tapi saya nikmati, saya bersyukur karena saya tahu Tuhan terus membentuk. Kalau tidak ada rasa sakit, kita tidak akan menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita dibentuk di sini, ya. Saya tadi menangis, aduh Tuhan sakit sekali, menuju. Sudah direndam di RS, sakit juga, sakit sekali. Ya, mudah-mudahan kukunya tidak terangkat karena pas di ujung kuku dan luka, ya. Saya tidak bisa punya pilihan lain. Bukan berarti kita melempar tanggung jawab kepada orang. Saya harus menjadi model. Kondisi ini tidak bisa. Saya bisa saja mungkin berkata, hari ini kita tidak live karena kaki mam ketimpa besi. Kan tidak mungkin, saudara. Itu alasan yang konyol. Halo, ini terlalu banyak kita beralasan. Inilah, itulah, inilah, oh tidak. Apapun tidak lagi mendistract engkau. Tidak ada lagi batasan-batasan, limitasi apapun untuk bisa menghalangi kita. Jika saya masih bisa duduk di sini, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau untuk melakukan hal-hal yang membuat kita semua akhirnya ya terus hidup dengan pola itu. Amin. Tidak mau bikin ini, alasan itu, dan lain-lain. Ayo menerobos, jadi wanita strong, jadi wanita kuat. Terus menjadi tiang di dalam keluarga, menjadi suami yang luar biasa. Ketika saya melihat misalnya musim hujan begini, lihat bapak suami saya pergi ke kantor dengan raincoat bolak-balik, kadang-kadang masih hujan. Saya menginspirasi diri saya, kasihan dia. Walaupun mungkin saudara di sana di kantor bekerja hanya ngetik atau apa, tapi namanya juga tenaga. Itu tenaga, saudara. Itu kan tidak? Jadi saudara harus menghargai ini, saudara harus renungkan ini. Kalau kita di rumah bikin apa saja, ya mungkin kalau yang punya anak, jaga anak, main sambil main HP, main remote, nonton kiri kanan dan lain-lain. Mungkin hanya Tuhan yang tahu, betul tidak? Mari berubah, amin. Ini kaki saudara saya sakit sekali, ini diikat, saya harus seret-seret kaki karena kukunya hampir terangkat, hanya luka pas ujung di bibir daripada kuku ini, saudara, ya. Tapi saya bersyukur, walau sakit, tadi saya nangis betul-betul sakit minta ampun. Saudara sudah tahu kayu besi toh? Kayu besi, kayunya apa? Kayu tempat tidur itu terjulur karena dia disusun jadi jatuh dan ketimpa kaki. Oh haleluya, bersyukur. Amin, Bapak Ibu. Mari kita terus kita lanjutkan. Itu sedikit kesaksian. Jadi ada terlalu banyak hal yang sering kali tidak terpola dalam hidup kita. Kita mudah marah karena sesuatu dan hal. Ayo, bisa tidak kita tidak menjadi marah? Bisa tidak kita mengucap syukur? Ganti dengan mengucap syukur. Bisa tidak kita ganti dengan Tuhan terima kasih untuk semua. Saya tadi hanya menangis, Roh Kudus, pegang kaki, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Kaki ini kalau sudah begini bagaimana? Saya tidak bisa khotbah, mau pakai sepatu tidak mungkin. Tapi lah kalau pada waktu hari Minggu tidak bisa berdiri, pakai sandal khotbah. Haleluya. Tidak ada alasan. Kenapa seperti itu, Mam? Saya bukan menunjukkan kepada saudara, tapi saya mau setia kepada Tuhan. Hal yang sama juga engkau bisa melihat pola dari hidup saya. Jadi tidak ada alasan apapun. Katakan amin. Baru apa sedikit, kuku tak angkat, tak luka. Aduh tidak bisa kerja, begini kuku. Oh dalam nama Yesus. Hancurkan segala limitasi-limitasi. Amin.
Oke, saudara, mari kita terus. Itu sebabnya kita penting untuk selalu sadar. Perempuan ini berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka saya percaya kita semua harus sadar bahwa pada waktu saudara menjamah Tuhan, pada waktu saudara menjamah Dia, firman-Nya menjamah kita, firman-Nya memenuhi hati kita, maka tidak ada lagi hal lain yang mempengaruhi hati kita. Yang adalah ucapan syukur, yang adalah pengaruh firman begitu menginvasi hidup kita, menguasai kita, sehingga tidak ada lagi kita mau marah, tapi kita tidak mau marah karena kita tahu hal apapun sedang kita mengalami pembentukan proses. Walaupun memang kita tahu ada sedikit kecerobohan kita, tapi kita harus terus belajar. Paksa dirimu untuk tetap taat, untuk memastikan engkau terus terbangun, sehingga engkau akan menjadi terlatih, menjadi pribadi yang tabah, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang makin manis, makin indah. Dan pasti keluarga, memiliki istri, memiliki suami seperti ini itu luar biasa. Katakan amin. Ya, itu sebabnya pikiran yang baru ini kita harus pastikan terbangun. Pikiran baru saudara tidak akan mungkin terjadi begitu saja kalau saudara tidak memogramnya. Dengan apa? Materialnya adalah firman. Pada waktu firman datang saudara sadar, dan firman harus dibiarkan bekerja di dalam hidup kita, memogram kita ulang. Kita tidak lagi berjalan dengan kehidupan masa lalu yang memogram kita, tapi begitu firman menjamah kita, begitu firman membaharui hidup kita, maka kita menjadi berbeda. Pikiran yang baru mulai diset, kita mulai konsisten. Yang seperti ini membuat kita damai, kita membuat sejahtera, sukacita, dapat melihat hal-hal yang indah, menjalani hidup dengan tenang. Bukan kita menjadi orang yang seperti tidak ada damai, tidak ada tenang. Ingat kerajaan Allah. Mam kemarin sudah bicara kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bicara kerajaan Allah, bicara kebenaran. Bicara kerajaan Allah, bicara damai sejahtera. Bicara kerajaan Allah, bicara sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, mari kita terus memastikan ini pilihan saudara. Pikiran yang baru harus menolong kita untuk kita bangkit, kita berpikir bahwa Tuhan menyediakan kesempatan bagi saya untuk berubah. Tuhan menyediakan hari-hari yang baik yang saya nikmati. Karena itu tidak akan datang kalau saya tidak berubah. Kalau saya tidak alami perubahan, tidak memogram pikiran saya yang baru dengan firman, maka saya tidak akan alami perubahan. Walaupun Tuhan berjanji Dia sedang menyediakan kehidupan yang lebih baik, tapi tanpa saudara bayar harga, tanpa saudara men-set hidupmu, jangan mimpi engkau mendapatkan itu. Karena engkau akan berputar-putar di situ. Terus berputar-putar. Karena itu terprogram. Jadi saudara harus kembali men-set pikiranmu. Terima Tuhan. Responi firman dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Dia mulai deklarasi firman. Perempuan menolak 12 tahun itu dia terbelenggu dan terpenjara. Uang mungkin sudah habis, berobat kiri dan kanan dan ini. Ya selama itu sudah. Salah satu contoh juga gambaran kalau kita masih ada yang kita andalkan. Ya, seringkali kebodohan, keegoisan kita, kesombongan kita. Kita merasa punya uang, mungkin merasa punya, ya masih bisa menganggap remeh, rendah, dan tidak memiliki belas kasih. Begini sudah angku, sombong, ya. Pada akhirnya sudah habis semua, habis-habisan dengar yang luar biasa. Jadi saudara, kalau saudara sudah mendengar firman tapi tidak berubah, salahmu sendiri. Kau akan berputar-putar dalam kehidupan, terus terputar begitu. Tuhan menginginkan engkau mengalami kemenangan. Tuhan menginginkan kita, keluarga, rumah tangga alami kebahagiaan. Amin. Jadi bukan tak putar-putar dengan segala hal yang harusnya sudah beres tapi tidak beres. Selalu dalam hidup ini akan ada hal-hal yang dikeluhkan. Selalu dalam hidup ini ada hal-hal yang akan selalu membuat engkau terjebak untuk mengeluh, bersungut. Set pikiranmu, set hidupmu, supaya engkau menjadi berubah. Oleh karena itu, kita mengubah pola pikir ini. Harus kita berfokus sungguh-sungguh. Tidak ada orang lain bisa mempengaruhimu jika engkau tidak berespon. Tidak ada orang lain bisa mempengaruhi hidupmu jika engkau tidak sadar bahwa harus saya memprogram pikiran saya kembali melalui material firman Allah. Katakan amin. Karena itu saudara, perempuan ini begitu sadar. Dia menerima jawaban daripada Tuhan. Apa? Pada hari itu saudara, dia benar-benar
mengalami hari yang berbeda. Dia merdeka, dia mulai set pikirannya, memogram seluruh pikirannya. Mungkin kalau dapat saya katakan, dia mulai mendeklarasikan 12 tahun waktu yang tercuri oleh karena saya pusing ke sana kemari, ke sini, putar sana, sudah di sana balik lagi, bolak lagi. Dia harus merebutnya kembali. Mari saya pastikan ini musim baru bagi kita. Masa-masa pencurahan terakhir. Roh Kudus sedang terus mendownload firman kepada kita. Maka mari responi, jangan anggap biasa, jangan anggap remeh. Tapi hidupmu, engkau harus ambil alih kembali, take over hidupmu. Karena hidupmu begitu berarti. Jangan habis terputar-putar dengan segala hal yang tidak engkau sadari, yang bahkan pun engkau sadari, tapi engkau terus menjalani hidup dengan biasa-biasa. Ya, mari kita berubah. Katakan amin. Hari di mana Tuhan sedang membawa kita semua. Hari di mana kita sedang diset oleh Tuhan. Karena itu 7 bulan. Saudara harus ingat, ini bukan program kita. Ini bukan mau-mau kita, suka-suka kita. Tapi Tuhan membawa kita untuk memberi kita arahan 7 bulan. Kita sisa 4 bulan. Kurang lebih ya. Kita terus mari mindset hidup kita. Tidak tahu lewat itu apa arahan Tuhan saja, tidak tahu. Tapi mari belajar taat. Jangan sampai air sudah di leher baru kau mau berlari, saudara ya. Jangan sampai. Tapi mari saudara ingat hal-hal yang sudah Tuhan ajar kepada kita. Amin. Firman Tuhan harus datang kepada kita di dalam kuasa Roh Kudus. Pada waktu kita sadar firman Tuhan sudah di-download pada kita, ini firman ini sedang bekerja dan harus mempengaruhi seluruh hidup kita. Jangan sampai saudara kita tidak merasa apa-apa. Kalau saudara tidak mengalami apa-apa ketika firman disampaikan, ya bukan cuma komen, ingat. Karena itu kesadaran pada saat itu. Seringkali kita begitu Roh Kudus koneksikan kita. Tapi sudah harus menjaga itu kondisi hatimu itu. Set hatimu, set pikiranmu. Sehingga tidak cuma di komen itu. Saudara komen sudah bagus, tetapi kalau hidupmu tidak membuahkan kebenaran, 30, 60 bahkan 100 kali lipat meningkat. 30 lemar tidak dapat. Bagaimana kita bisa meningkat? Meningkat terus hari 30. Hal-hal apa saudara mulai lihat? Oh, saya mulai tidak lagi seperti dulu. Saya takut apa dan lain-lain. Sudah tidak lagi. Meningkat lagi. Mencapai 60. Terus sampai 100 kali lipat. Itu sudah full, sempurna. Amin. Dan kesempurnaan sesungguhnya ketika dia datang. Karena itu ini proses di mana kita terus berlomba dalam perlombaan diwajibkan. Katakan amin. Firman harus mempengaruhi hidup kita sedemikian rupa sehingga perubahan yang luar biasa itu kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita alami perubahan kan luar biasa. Orang melihat kita, bukan kita makan puji. Ingat, Tuhan dipermuliakan. Saudara tidak sedang diajar untuk supaya engkau jadi orang sempurna di luar sana, no. Tapi engkau diajar supaya engkau membawa dampak. Hidupmu tidak lagi seperti dunia, tapi engkau terpola. Kalau engkau hidupmu yang dulu sama dengan dunia, sekarang tidak lagi. Hidupmu menjadi berkat. Orang mulai lihat, tertarik dengan hidupmu. Sehingga cara mereka merespon juga akan sama dengan cara saudara merespon. Karena engkau menjadi berkat kepada mereka. Amin. Karena kalau orang bertemu Tuhan itu pasti berubah. Jangan orang bertemu Tuhan merasa bertemu Tuhan tapi tidak berubah, lalu kompromi lagi, tidak apa-apa. Jadi bertemu Tuhan, lakukan kebenaran, tapi juga dosa juga ikut rame-rame. Oh, tidak bisa saudara. Dosa tetap dosa. Kalau saudara mau diubahkan dalam Tuhan, harus terus alami perubahan dari hari ke hari. Karena kesempurnaan dari Tuhan itu akan terus dikerjakan dalam hidup kita. Tidak ada orang yang sempurna. Karena kita tidak sempurna, itu yang kita terus cari Tuhan. Katakan amin. Ya, kita lihat sama-sama di Yohanes. Oh Tuhan, tolong waktu kita sedikit. Kita lihat Yohanes pasal 1. Mari lihat sama-sama di sana apa kata firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saudara lihat di situ firman Tuhan berkata begini. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Amin. Jadi di dalam Dia ada hidup. Kalau kita tahu di dalam Dia ada hidup, kenapa kita tidak mau hidupi firman? Kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh hidupi firman? Tapi masih memilih jalan sendiri, masih memilih keegoisan, kesombongan, keangkuhan hidup berjalan, menikmati jalan hidup yang sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Karena firman sudah mengoreksi. Tapi kalau saudara masih jalan di jalan-jalan itu, artinya saudara tidak memahami. Halo saudara? Mari kita terus memastikan di dalam firman ada hidup. Kalau
Kalau di dalam firman ada hidup, artinya di luar daripada firman tidak ada hidup. Hanya di dalam firman ada hidup. Amin. Itu adalah terang manusia. Jadi kalau saudara tadinya hidup kita penuh dengan gelap, kemarin coba sentil sedikit, masih ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita. Dalam tujuan kemarin bicara tentang tujuan gereja, hal-hal yang belum diterangi, firman ini akan menerangi. Karena firman ini terang bagi jalan-jalan hidup kita. Kalau hidup kita gelap, ketika firman datang menerangi, menjadi teranglah seluruh hidup kita. Seluruh jalan-jalan kita menjadi terang. Kita menjadi mengerti, oh seperti ini toh mau Tuhan. Jadi kita makin hari makin menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa bukan artinya untuk kebanggaan kita, tapi memuliakan nama Tuhan. Selain saudara menjadi pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa, menjadi sabar, menjadi tabah, menjalani hidup penuh kasih, penuh penguasaan diri, ya saudara, engkau akan menjadi pola bagi orang lain. Orang akan melihat kehidupanmu. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, kita tidak akan tahu kemana kita akan pergi atau arah yang harus kita ambil jika hidup kita tidak menjamah apa yang menjadi bagian yang amat penting dalam hidup kita. Ya, kita dengan sangat dalam. Artinya saudara ingin alami kehidupan yang lebih baik, alami kehidupan yang berkemenangan, tapi saudara tidak pernah menjamah Tuhan. Saudara tidak pernah menerima firman, dan firman itu menjamahmu. Tuhan membiarkan Tuhan menjamahmu, dan engkau menjamah firman, artinya menjamah kehidupan ilahi itu. Kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan, engkau ambil alih bagian dalam kodrat ilahi. Ambil, walaupun mungkin saudara berat, sukar, tapi saudara dengan sekuat tenaga, dengan semampu saudara untuk bisa mentaati firman. Amin. Walaupun mungkin saudara merasa aduh ini tidak gampang, tapi saudara bertekad karena saudara ingin untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Saudara harus menjamah dia. Firman itu harus engkau ambil dan praktekkan dalam hidupmu. Katakan amin. Banyak orang yang saudara hari-hari ini mendengar khotbah ya seperti terus mempertegas kepada saudara, mengubah pola pikir kita itu penting. Ya, kita walaupun dengar khotbah setiap hari lah, tapi kalau pola pikir tidak berubah, sama saja. Orang bilang sama saja dengan saya tidak pernah dengar khotbah tiap hari. Karena saya terus alami perubahan. Orang berfokus sadar. Karena itu kesadaran kita sangat menentukan. Kesadaran akan Tuhan, kecenderungan hati. Apakah saudara hari-hari ini perlu Tuhan, atau hanya pikir kehidupan manusiawi saja, kehidupan bagian dapat gaji, dapat uang, bagaimana hidup sehari-hari, makan, minum, hanya pikir itu. Bukan saudara, melibatkan Tuhan. Saudara melihat ke depan, menjalani hidup setiap hari, menghadap makanan, semua Tuhan terima kasih. Memulai hari, Tuhan terima kasih karena hari yang baru. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Amin. Oh haleluya saudara ya. Itu sebabnya mari kita memastikan kita mendengar firman, tapi kita harus berubah. Jangan sampai kita mendengar dan tidak menjamah, hanya mendengar dan tidak menjamah hidup kita ya. Firman didengar tapi tidak menjamah. Itu sebabnya saudara, banyak kita mengalami kehidupan yang didapati tidak bertumbuh, tidak berubah, terpisah dari firman. Tidak ada yang ilahi atau yang tidak kelihatan akan terjadi di dunia nyata. Jadi saudara, bagaimana bisa mengalami keilahian Tuhan? Tidak ada yang terjadi karena saudara dengan firman itu begitu jauh. Kelihatan rohani, status rohani, suara, nada sambung HP rohani, semua. Tapi tidak terjadi apa-apa. Hidup begitu saja. Itu. Jadi jangan hanya sekedar menampilkan penampilan luar, orang akui kita, tapi kita harus berubah. Fokus perubahan mulai dari dalam. Katakan amin. Hal-hal yang seperti tadi membicara harus kita benahi. Segera kita harus benahi. Amin. Kita jangan terpisah. Jadi kalau dapat katakan firmannya firman, tapi kehidupan saya setiap hari ini tidak pernah terjamah gitu. Firman di luar kepala. Baca firman lah biar satu hari 10 pasal lah, tambah lagi 10 pasal, tidak akan pernah bisa menjadi rema, bisa mengubah engkau kalau engkau familiar spirit. Tidak akan mungkin. Karena itu terus bawa hidup dengan rendah hati setiap hari. Tuhan, terima kasih kalau aku bisa ada hari ini, aku bisa bekerja, menikmati ada nasi di meja. Aku bersyukur, aku tahu itu karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami mendapatkannya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi firman adalah medium di mana alam spiritual yang tidak kelihatan bisa termanifestasi dalam alam natural. Firman itu begitu luar biasa, ya.
Dia akan menjadi nyata di alam yang natural ini. Pada saat saudara benar-benar rindu Tuhan, rindu kebenaran, dan saudara mau hidup di dalamnya, maka apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu definisi iman, melihat yang belum ada tapi saudara sudah percaya itu akan terjadi dan terus mindset hidup kita. Ketika firman datang kepada kita, firman itu akan memerdekakan kita. Semua yang terbelenggu, tertawan, terpenjara akan dibebaskan. Terjadi kelepasan. Tapi saudara, kuncinya buka hati kita. Katakan amin. Ketika firman itu menjadi daging, ya, kita tidak akan melihat, kita tidak akan lagi melihat hal-hal yang daging terjadi, manifestasi dari sifat-sifat duniawi. Tapi ketika firman itu menjadi daging, artinya kita hidupi menjadi gaya hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu nyata, menerangi seluruh hidup kita. Bagian-bagian, sisi-sisi gelap, masih ada ruangan-ruangan yang belum terbenahi dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, di situ Tuhan menerangi kita sehingga kita menjadi bebas, menjadi merdeka. Kita tidak lagi terbelenggu, tapi kita dibebaskan, mengalami kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Sehingga kita menjadi enteng, kita menjadi mudah ketika kita melihat, menjalani hidup, melihat anak-anak kita, mungkin kita tidak mudah terpancing, tidak mudah menjadi marah dan naik pitam seperti yang biasa-biasa. Angkat apakah batu kah, kursi kah, apalagi mungkin. Ini kita seperti tidak terkendali, tidak lagi. Saya mau kasih tahu saudara, firman ini menjadi daging dalam hidup kita, menjadi lifestyle hidup kita. Katakan amin. Ya, jika memang bicara ini artinya Roh Kudus keras sedang berbicara untuk kita. Jadi harus benahi. Jangan sampai masih ada sifat-sifat yang tidak terkendali, kekerasan, emosi yang meluap-luap, meledak, kebiasaan yang tidak berkomunikasi dengan baik. Jadi saudara harus belajar untuk menjadi lebih baik. Amin. Ada 3 hal yang amat sangat penting bagi kita untuk kita benar-benar dapat mengalami hasil yang luar biasa ketika kita percaya kepada firman Tuhan. Sekali lagi ada 3 hal penting, ya. 3 hal penting itu sebelum kita tutup, ya, mari kita lihat baca Markus pasal 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Perhatikan saudara, di dalam kebenaran ini saudara, hal yang pertama, 3 hal utama yang sangat amat penting. Perhatikan, catat ini baik-baik, camkan ini di dalam pikiranmu. Alkitab di situ tadi berkata di dalam Markus pasal 4 ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ya. Nomor 1, perhatikan baik-baik. Camkan apa yang kita dengar, karena hal itu akan mengubah sifat dasar kita. Sifat dasar apa? Dosa, sifat-sifat dosa, sifat-sifat duniawi, emosi dan lain-lain, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, apalagi banyak hal sifat-sifat duniawi yang masih melekat dengan kita. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah iri, apalagi mudah menyimpan. Semua harus berubah ketika saudara benar-benar, itu nomor 1. Camkan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Firman. Firman yang kita dengar, karena itu akan mengubah. Jadi firman kita dengar akan membawa sebuah perubahan. Kalau saudara tidak memperhatikan kata kunci mendengar, ya, saudara harus perhatikan cara saudara mendengar. Karena ketika saudara mendengar, firman akan bekerja. Amin. Apa yang kita dengarkan akan membentuk sifat dasar kita. Jadi pada waktu kita mendengar, ini adalah koneksi. Pada waktu saudara mendengar, hidup kita yang masih dengan hal-hal yang tidak terbenahi, misalnya contoh saudara masih mudah marah, meledak-ledak, begitu firman datang, kita akan dibenahi dari sifat dasar marah-marah, tersinggung dan lain-lain, menjadi berubah. Sehingga sifat dasar kita jadi berubah. Kita menjadi memiliki sifat yang ilahi, sifat Kristus, sabar, dan dapat menguasai diri. Katakan amin. Jadi saudara, hal yang amat sangat penting, perhatikan caramu mendengar. Apa yang kau dengar? Bukan duduk bicara dengar gosip, bukan duduk dengar TV, bukan duduk dengar apa dan lain-lain. Duduk dengar firman, karena itu amat sangat penting. Atau saudara, yang kedua, pertama mendengar, yang kedua memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena itu akan mengambil bagian. Saudara sedang melatih diri, saudara sedang benar-benar memastikan engkau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu dalam 2 Petrus 1 ayat 4.
Karena mereka yang mengalami bagian dalam perkataan firman, mereka akan alami perubahan. Sebaliknya, mereka yang mengambil bagian dalam perkataan dusta dan tipu daya akan mengembangkan sifat atau kodrat pendusta dan penipu. Siapa bapak pendusta dan penipu? Iblis, toh. Jadi bicara, tapi tidak ada kenyataan, tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada sesuatu yang berubah. Mendengar. Jadi perhatikan cara saudara mendengar. Kalau saudara sementara live, jangan taruh HP lalu katanya mendengar, tapi jalan sini sana. Perhatikan, duduk manis dan dengar. Karena itu akan membuat engkau firman mengubah sifat dasarmu. Kalau engkau pasang pura-pura mungkin imam gembala taruh HP, pikir katanya lagi sementara live, padahal ada jalan sini sana, sana kemari. Tidak memperhatikan, ya kalau sedang cuci beras mungkin amin, tapi bunyi air ini mengganggu. Sehingga yang tadinya mungkin firman Tuhan harusnya menjadi jelas, tidak menjadi jelas, tapi kabur. Sehingga pendengaran kita juga hasilnya melenceng dari apa yang sesungguhnya. Dan impartasi Roh Kudus tidak bekerja secara nyata karena hati tidak tersedia. Halo, jadi bertobat. Kalau duduk manis setiap jam 12, waktu itu sudah komitmen dikasih untuk Tuhan. Duduk jam 12 itu, dengarkan firman. Sehingga engkau benar-benar alami perubahan. Katakan amin. Ya, nanti baca di 2 Petrus 1 ayat 4. Ya, karena orang-orang yang mengambil bagian dalam perkataan firman akan alami perubahan. Ya, yang kedua, perhatikan baik-baik. Kita baca Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang akan memberitahukan kepadamu? Itu sangat menentukan. Jadi nomor 2 saudara perhatikan. Nomor 2 adalah perhatikan cara kita mendengar. Karena hal itu akan menentukan seberapa dalam perkataan itu tinggal di dalam kita. Jadi cara kita mendengar akan menentukan seberapa dalam perkataan yang kita dengar. Perkataan apa? Perkataan firman. Ketika itu datang, itu seberapa dalam tertancap di tanah hati kita. Jadi harus set hati kita juga. Kalau hati kita marah-marah, hati kita tidak terset dengan baik, tanah hati pinggir jalan, firman dicuri oleh iblis. Karena hati kita tidak terset, tidak kondusif. Harus memiliki kualitas tanah hati yang baik, yaitu tanah hati yang subur. Katakan amin. Bagaimana cara kita mendengar akan menentukan seberapa dalam perkataan yang kita dengar. Perhatikan baik. Itu akan masuk dan membawa perubahan di dalam diri kita. Perhatikan. Sebaliknya, jika kita bersikap sambil lalu dalam meresponi firman, itu tadi, dengar firman tapi taruh HP, mungkin mam lagi live tapi jalan sini jalan sana, di dapur kah, di ruangan tamu kah, lagi masak kah, pegang cucian kah. Itu buat ibu-ibu. Kalau yang di kantor juga mungkin sambil lalu ini dan itu, atasi dengan caranya pasang headset. Walaupun mungkin tidak lihat gambar, tapi saudara dengar terus. Dan pastikan, Roh Kudus tolong saya, set hati saya. Walaupun kan perempuan punya kelebihan, sambil bekerja tapi juga dia bisa melakukan segala sesuatu. Namun saudara adalah lebih baik duduk mendengar seperti Maria memilih duduk di bawah kaki Tuhan, daripada si Marta sibuk sana, sibuk sini, sibuk situ. Habis itu baru dia marah. Kenapa Maria yang kau biarkan duduk, tidak bantu saya bekerja? Ya tidak bijaksana. Kalau kan tidak satu hari mam khotbah, hanya 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Ya, komitmen harus dibangun. Kalau saudara mau diset hidupmu, maka engkau harus berkomitmen sungguh-sungguh. Katakan amin. Jika kita bersikap sambil lalu, maka saudara apa yang terjadi? Membiarkan firman itu jatuh, ya, itu seperti kualitas tanah hati pinggir jalan. Sehingga firman dicuri oleh iblis. Dan apa yang terjadi? Jika kita menaburnya di atas tanah yang seperti ini, tidak akan berbuah apa-apa. Firman sudah lupa, cuma jadi wacana saja, didengar saja sebagai informasi, tapi tidak ada bukti nyata terjadi perubahan. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Ketika saudara menjalani hidup terus akan berputar jalan di padang gurun seperti itu terus, jalan hidup seperti biasa. Ya, kan seperti kebanyakan orang dan seperti biasa saudara sudah jalani, tidak ada perubahan yang terjadi. Ya. Maka firman itu akan benar-benar, perhatikan, pada waktu saudara dan saya memperhatikan firman, mendengar dan tersedia, saudara komitmen betul-betul. Tuhan perhatikan juga komitmenmu loh. 1 jam itu engkau tidak sentuh apa-apa. Tuhan, aku berkomitmen 1 jam ini aku mau duduk, 1 jam ini aku mendengar. Habis itu selesai, saya mau lakukan pekerjaan. Yang tunggu dulu, aku mau, kan jam 12, artinya sudah setengah perjalanan bekerja. Maka itu bangun pagi-pagi supaya sudah bisa bekerja. Jangan bangun siang hari sehingga lagi masak, sementara masak mungkin baru mam sudah live. Betul tidak? Ini harus di-set. Bangun saudara hidup kita. Ubah pola pikir yang salah, ubah cara berpikir yang salah, ubah gaya hidup yang salah. Amin. Kita harus bangun pola pikir yang baru. Katakan amin. Ya,
Kita lihat saudara di kebenaran firman Tuhan di Lukas pasal 8 ayat 18 dikatakan begini. Karena itu perhatikan cara kamu mendengar. Jadi perhatikan cara kita mendengar. Karena pada waktu saudara mendengar itu sangat menentukan seberapa dalam perkataan itu tinggal di dalam kita. Katakan amin. Ya, yang ketiga saudara, hal yang ketiga yang sangat penting untuk kita benar-benar alami terobosan, hal yang utama ya. Yang ketiga saudara, kita baca dulu di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya saudara, iman timbul dari pendengaran. Tanpa saudara mendengar, tidak ada iman. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa saudara tersedia mendengar, karena saudara mendengar, saudara memperhatikan sehingga firman tertanam, tertancap. Tanah hatimu, tanah hati yang baik. Benar-benar firman itu bekerja dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Katakan amin. Yang ketiga adalah perhatikan, ya saudara, perhatikan siapa yang memberikan instruksi dan memimpin kita, karena hal itu akan menentukan arah destiny kita. Jadi saudara, ini menjadi perhatian buat kita semua. Kadang-kadang saudara mungkin berpikir, mam tidak apa-apa. Kalau saya lihat tadi sudah 12 orang live, ya tidak tahu yang lain live atau tidak, ya tinggal masing-masing kembali. Kalau tidak bisa live siang ini ya lanjut mungkin sebentar ya. Kita jemaatkan bukan cuma 12 orang, betul tidak? Ya, jadi saudara mari terus pastikan, tapi kembali lagi semua ada pada pilihan kita masing-masing. Amin. Saudara tidak bisa dengan serta-merta apapun alasannya saudara berkata apa sih bisa, tapi saudara harus benar-benar membayar harga. Katakan amin. Jadi saudara, siapapun yang memberikan instruksi kepada kita sebagai sumber utama, kita akan menentukan perjalanan destiny di dalam hidup kita. Siapapun yang menginstruksikan kebenaran kepada kita akan memimpin perjalanan kehidupan kita. Karena yang telah diberi, ya mereka, maksudnya pemimpin, orang-orang yang mungkin diizinkan memberi kita arahan. Ini orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, ditentukan Tuhan untuk memberi dampak, membangun kita bersama-sama. Ya, diberi tempat sebagai pembimbing, ya sebagai guru, dan memimpin kita akan, ya memimpin kita dan terus membawa kita ke tempat yang akan mereka tuju. Jadi tidak mungkin memimpin saudara bawa ke kebinasaan, tapi saya pastikan tujuan saya adalah saya sampai ke garis akhir tetap setia kepada Tuhan, berdampak. Maka saya memastikan engkau juga dapat mengikuti rekam jejak itu. Amin. Kau dapat menghidupi firman dan menjadi kau pergi menjadi orang-orang yang tidak sekedar menjadi orang percaya di dalam rumah, tetapi membawa pengaruh yang luar biasa. Katakan amin. Ya, waktu kita sudah selesai. Mam coba selesaikan ini ya. Mohon waktunya sejenak karena besok kita akan masuk di 12 langkah ya. 12 langkah penting untuk membangun kebenaran di dalam hidup kita ya. Ini bagian dari mengubah pola pikir ya. Oke saudara, kita lihat. Jadi di sini dikatakan dalam firman Tuhan Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi destiny dan perjalanan kita di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh pemimpin kita di masa kini. Perhatikan siapa memimpinmu. Oleh karena itu Mam selalu katakan, jangan engkau ceroboh, jangan engkau menganggap remeh. Semua bentuk pengorbanan yang kita lakukan adalah tujuannya untuk mengupgrade hidup kita, membawa dampak dan impact dalam hidup kita, baik secara keseluruhan buat kita seluruh keluarga rohani di sini. Jadi jangan saudara menganggap Mam sekedar membagikan firman, mengkhotbahkan, mengajarkan tanpa ada kerinduan, tanpa ada tujuan untuk saudara terus alami kehidupan yang meningkat di dalam dia. Jadi berubahlah. Katakan amin. Orang-orang yang telah diberikan otoritas untuk memimpin kita, karena tidak semua orang memiliki otoritas. Ada orang dikasih otoritas tapi salah pergunakan otoritas, bermain di zona-zona yang merasa tersembunyi, tapi Tuhan melihat. Kebun anggur ini Tuhan percayakan kepada seseorang yang Tuhan tentu melihat dia dapat dipercaya dan bersyukur dapat anugerah daripada Tuhan untuk memimpin saudara. Karena itu sepanjang kepemimpinan mari terus belajar set hidup kita.
Kita harus terus menyadari bahwa ada otoritas di atas kita dan kita tidak bisa berjalan sendiri. Tapi oleh otoritas yang menaungi kita, kita akan dilindungi dari bahaya, dari serangan-serangan musuh. Sehingga dia dapat memimpin kita, dia dapat memberikan kita arahan. Ketika kapal itu coba sudah ke kiri, kanan kita berkata, jika engkau menganan atau mengiri. Saudara, seringkali dalam hidup kita coba memilih jalan kita, coba mulai menjadi error. Saudara, firman selalu datang, firman anugerah untuk supaya meluruskan jalan kita. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan. Mam tidak angkat diri sendiri, tapi saya tahu ada panggilan yang kuat di dalam diri saya. Karena itu hari ini kita ada di sini, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi sama berkata, bukan soal gedungnya, ini hanya fasilitas, tapi bersyukur Tuhan bentuk ada keluarga rohani. Dan dari keluarga ini mari kita terus bangun bersama-sama. Kita merindukan untuk terus saling mensupport, saling mendukung. Karena ketika saudara terus terbangun, saudara, maka engkau akan menjadi orang-orang yang bahagia. Karena engkau menjalani kehidupan yang luar biasa. Bahagia, mengalami hal baik, anak cucu, masa tua juga kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan kasih kita umur yang panjang, Tuhan kasih kita kesehatan. Amin. Itu sebabnya saudara, kita mari hidup, jangan saudara ceroboh, mengabaikan hidupmu dan membiarkan hidup yang berharga ini disia-siakan. Tetapi saudara, mari beri hidupmu sungguh-sungguh ada di bawah kepemimpinan, kepemimpinan yang penuh dengan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan terus membangkitkan kita, membangun kita bersama-sama. Karena saya percaya baik pemimpin, baik jemaat, kualitas hidupnya akan meningkat menjadi lebih baik dan lebih baik. Double decade of open heaven akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau terus tersedia, engkau mau di-upgrade, alami terobosan. Hidup makin berakar kuat di dalam Tuhan. Engkau memiliki iman yang luar biasa. Tidak lagi menjadi orang yang menjadi korban, menjadi terdistrek oleh karena persoalan dan masalah. Tetapi engkau terus menjalani kehidupan. Perkataan-perkataan Tuhan menjadi hidup di dalam engkau. Mulut Tuhan akan terus tersedia melepaskan perkataan yang penuh kuasa. Tidak akan menghalangi segala hal yang baik. Tetapi saudara, firman itu akan diucapkan nyata, sehingga kita boleh melihat realita hadirat Tuhan itu, penggenapan daripada firman itu bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi biarkan firman melayani setiap kita. Ketika firman datang, biarkan dia mengoreksi kita, ya, mengoreksi kita, lalu kita berkata, iya Tuhan, terima kasih, aku mau dikoreksi. Katakan amin, ya. Karena kehidupan secara akurat harus terbangun. Proses ilahi, saudara, proses ilahi yang akan dia lakukan dalam hidup kita adalah membawa kita dari hari ke hari, meyakinkan kita. Terus Roh Kudus berusaha untuk melatih kita, mengingatkan kita, sehingga hati nurani kita tidak menjadi tumpul dan menjadi fasik, tetapi terus aktif. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari pastikan kita semua mengubah pola pikir masing-masing pribadi, masing-masing ke dalam keluarga, sehingga pola pikir ilahi, pola pikir yang terbangun, bukan lagi pola pikir yang lama, tapi pola pikir yang baru di dalam material firman, kebenaran, pekerjaan Roh Kudus bekerja secara nyata dalam hidup kita. Maka hal-hal yang akan terjadi ke depan, saudara, makin kuat, menjadi pribadi yang terus makin teguh, makin digosok dalam firman, makin terlatih dalam kehidupan doa, mau siang mau malam, saudara terus terlatih dalam keintiman dengan Tuhan. Engkau makin peka, makin tajam rohmu, engkau bisa membaca, bisa mencium segala sesuatu yang terjadi. Sebelum terjadi dalam keluarga, rumah tangga, saudara sudah bisa merasakan ada sesuatu akan terjadi, sehingga saudara pun tetap meminta Roh Kudus untuk berjalan, menyelesaikan segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, demikian firman Tuhan siang hari ini, mengubah pola pikir ini penting. Dan saudara, pastikan kita semua bersama-sama, mari kita berdoa terus di-set dalam kebenaran. Pastikan kita terbangun dari hari ke hari. Kita akan lanjutkan besok tentang 12 langkah penting untuk benar-benar kita menghidupi firman Tuhan. Manusia batinnya kita terbangun secara akurat. Jadi proses untuk membangun manusia roh ini, saudara harus berfokus. Mari terus berfokus, jangan menyerah, jangan berhenti, tapi kita harus terus tersedia. Katakan amin. Kita karalabashakaralabasi, korabaralabashakaralabasikiaralabasi, hidrapakarabashikiralabayaralabasandaralabasi. Bapa, kami berdoa, terima kasih untuk siang hari ini. Roh Kudus, terima kasih di download bagi kami, mengubah pola pikir ini biar terus tertancap di dalam hidup. Meninggalkan setiap kebiasaan hal-hal yang buruk yang terprogram
dalam hidup kami, masa lalu kami yang masih terus membayang-bayangi hidup masa kini kami. Kami rindu hidup merdeka, kami rindu hidup bebas di dalam Engkau. Karena itu benar-benar termeterai dalam hidup kami. Kami benar-benar memperhatikan cara kami mendengar, karena itu akan mengubah sifat dasar kami. Kami terus terpola. Jika kami harus mendengar dengan baik, maka kami percaya sifat dasar kami akan berubah. Memperhatikan cara kami mendengar. Cara kami mendengar akan membuat firman ini menentukan seberapa dalam firman itu benar-benar tinggal dan mengubahkan hidup kami. Aku berdoa Bapa, cara kami mendengar tidak lagi biasa-biasa, tetapi terus terset, dibenahi, makin hari makin lebih baik. Cara kami memperhatikan firman dan mendengar, kami harus terset dengan baik, sehingga firman itu dapat mempengaruhi, punya tempat di dalam hidup kami dan tinggal mengubah kami, dan makin termanifestasi dari hari ke hari, makin luar biasa kami alami perubahan. Hal yang ketiga Bapak, kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami harus memperhatikan dan siapa yang memberikan kami arahan, siapa yang memberikan kami instruksi, siapa yang membagikan kebenaran pengajaran ini kepada kami. Kami harus belajar untuk menghargai, belajar untuk menghargai otoritas yang Tuhan percayakan. Karena tidak semua orang diberi otoritas, diberikan Tuhan kepercayaan untuk mendidik, mengajar, mementor, dan memperlengkapi jemaat umat Tuhan. Itu sebabnya saya ingin hamba berdoa di dalam nama Yesus. 3 hal penting ini terbangun di dalam kami, mengubah pola pikir kami, sehingga kami menjadi gereja yang tak sama lagi. Terus bertekun, konsisten membangun hidup kami di dalam Engkau. Apapun yang kami akan alami dan lewati tidak lagi mempengaruhi hidup kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keluarga rohani, seluruh jemaat akan terus makin strong, makin kuat, makin teguh, mengalami peningkatan, alami terobosan, tidak ada penundaan. Kami berdoa segala bentuk delay dari kondisi-kondisi yang terjadi akibat kecerobohan kami, ketidakakuratan kami, persoalan-persoalan, masalah-masalah, tantangan-tantangan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami mampu melewatinya, mampu membenahinya, karena hikmat Tuhan ada pada kami. Terjadilah atas kami kelepasan, kebebasan, kemerdekaan. Kami merdeka di dalam Engkau, terlepas, dan hidup kami berkemenangan. Demi nama Yesus kami berdoa, bersyukur siang ini Bapak. Berkati seluruh keluarga rohani, tubuh sehat, kuat, diberkati jasmani dan rohani. Terus mereka alami realita hadirat Allah, kecenderungan hati Tuhan membawa kami terus terset, terhubung dengan ruang tahta-Mu. Berdoa memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, Tuhan lawat, dan Tuhan terus set bangsa kami dalam kondisi apapun ke depan. Kami percaya ada sebuah strategi yang jitu, yang baik untuk mengatasi berbagai masalah, dan Indonesia bisa melewati semua. Indonesia bisa muncul dalam kemuliaan Tuhan, karena Tuhan pegang kendali. Hal yang sama juga bagi kota kami Timika. Tuhan berkati kota kami, lawat, dan terus adakan pemulihan, restorasi terjadi bagi semua kehidupan bermasyarakat, dari pemerintah sampai kepada seluruh masyarakat, semua komponen pemerintahan yang ada, semua diset dalam kebenaran, takut akan Tuhan, benar-benar mempengaruhi seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih siang ini kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami berkata hari ini karena anugerah-Mu kami ada, bukan karena kekuatan kami. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur melewati proses-proses kehidupan. Kami percaya kekuatan-Mu Tuhan akan selalu ada di dalam kami. Waktu kami mengalami kondisi yang lemah, Engkau menguatkan kami. Waktu kami mengalami berbagai keadaan, kami sangat percaya tangan Tuhan menolong kami. Biarlah ucapan syukur yang tulus dan murni itu terus keluar dari hati kami. Terima kasih Bapa, siang hari ini hamba bersyukur, berterima kasih buat kehidupan hari ini kami ada. Berkati, jagai seluruh keluarga rohani, seluruh keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, suami, istri, seluruh orang tua, sanak saudara, kakak, adik, handai, tolak di mana saja. Kami berdoa seluruh keluarga rohani yang ada di luar kota, di berbagai kota yang juga sedang live, Tuhan berkati, Tuhan lawat, pastikan mereka semua juga terus terset, kecenderungan hati mereka terus tertuju kepada Tuhan. Bertemu di dalam live streaming seperti ini, firman bekerja, hidup kami diberkati. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan kalau ada salah dan dosa, koreksi daripada Tuhan, terus memantapkan hati kami, makin terbenahi, makin akurat. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu kami berdoa. Roh Kudus yang manis, terima kasih sudah ajar kami siang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semua, Tuhan berkati kita siang ini. Kiranya segala yang kita terus pelajari firman-firman, ya prinsip-prinsip kebenaran ini terus menjadi hal yang
sangat amat penting. Mencari kehidupan di dunia ini penting, tapi tanpa firman sia-sia semua. Karena itu mari berjalan prioritas hal yang amat penting untuk menopang, menunjang kehidupan kita. Kita perhatikan dan tetaplah setia, sebab Tuhanlah pemilik hidup, akan selalu memastikan kebahagiaan kita cari. Jangan dengan kekuatan kita lagi, tapi bersama Tuhan kita akan alami kemenangan, kebahagiaan, keharmonisan. Dalam rumah tangga kita alami hal-hal baik, hal-hal indah dalam proses waktu berjalan. Ingat, Tuhan kiranya memberkati kita. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan ada delay, tetap alami akselerasi. Segera responi dan eksekusi segera. Putuskan untuk tetap mentaati Tuhan pada setiap momen di mana kita mengalami Roh Kudus bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat siang. Selamat makan siang. Salam untuk kita semua.